Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cindy Permadi. Kita awali Kompas Petang hari ini dengan informasi dari Jakarta, Saudara. Polisi menangkap sepasang kekasih yang kerap mencuri kacamata di sejumlah outlet optik di pusat perbelanjaan di Jakarta. Kantong itu apa? Apa itu? Apa itu? Kacamata. Ya kacamata apa? Pintar? Udah salah sih nolak lagi. Ya udah, Bapak praduga aja. Bapak jangan Ini ada surat penangkapannya. Ya itu buktinya jelas gak? Jelas itu. Kamu jangan kebanyakan maling, apa RT-nya nggak kenal. Perdebatan sempat terjadi saat polisi menangkap sepasang kekasih spesialis pencurian kacamata di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bekasi. Akhirnya keduanya mau menyerahkan diri setelah polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV. Sejoli ini ditangkap di tempat tinggalnya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Inilah CCTV aksi pencurian kacamata yang dilakukan sejoli ini. Pelaku masuk ke outlet optik di dalam mal dan berpura-pura menjadi pembeli. Satu pelaku mengalihkan perhatian karyawan, sementara pelaku lainnya mencuri kacamata dan memasukkannya ke dalam tas, lalu meninggalkan outlet. Polisi menyebut keduanya merupakan sindikat pencurian kacamata di Mall Bekasi, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Polisi juga sudah menangkap penadah kacamata. Sindikat pencurian kacamata di toko-toko yang berada di mall. TKP-nya ada 3. Ya, di mall di Bekasi, kemudian mall di Jakarta Utara, sama sebuah mall di Jakarta Selatan. Satu orang berperan mengalihkan perhatian dari petugas toko kacamata. Satu orang lainnya berperan untuk mencuri kacamata dan memasukkan ke dalam tas yang mereka bawa. Nggak mau selamat kayak. Langsung ambil pelampung atau langsung loncat? Iya, saya ambil jaket, saya pegang, udah sempet saya pakai dulu, saya pegang tempat, baru saya pakai di air. Ombak tinggi? Ombak tinggi sekali. Titik bangkai kapal tersebut belum bisa ditemukan. Mungkin semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Saudara, salah satu korban tewas dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali dimakamkan oleh keluarganya di kota Probolinggo, Jawa Timur. Almarhum Anang Suryono sedang bertugas sebagai supir truk untuk mengantarkan barang dari Mojokerto ke Bali. Keluarga mengaku terkejut dengan peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menewaskan ayah mereka. Jadinya musibah mendadak. Jadi kami keluarga shock. Memang seperti mimpi. Tiba-tiba hilang. Padahal awal mulanya tidak ada apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Penyayang, sangat-sangat disiplin anak-anaknya, Mas. Disiplin, penyayang sama ibu, sama anak-anaknya. Sama cucunya sangat sayang sekali. Selamat pagi, kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran Pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Sementara sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang selamat dan tewas sudah dikembalikan ke keluarganya. Salah satu penumpang, Suyitno, bercerita KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi yang tidak baik hingga mengalami mesin mati dan tenggelam di Selat Bali. Setelah kapal tenggelam, Suyitno harus bertahan di atas sekoci hingga akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Mesinnya keadaan mesin mati. Itu kejadiannya nggak lama, sekitar 3 menit kejadiannya. Langsung kembali. Miring kembali. Sampai waktu kejadian itu lagi apa?
Saya waktu itu di dalam mobil, waktu medik saya naik ke atas, ada yang ngasih apa namanya pelampung. Oh, pelampung. Termasuk adiknya, korban yang belum ditemukan. Adik saya ngasih saya pelampung. Tapi dikasih ini langsung kapalnya itu langsung kembali. Perahu koci saya. Saya selama di tengah itu 6 jam. Oh, pakai pelampung. Ya. Dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam setengah. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025 malam. Kapal saat itu berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dalam perjalanan, kapal sempat mengirimkan pesan komunikasi darurat dengan memberi kode merah yang artinya mengalami kebocoran mesin. Tak lama kemudian, kapal mengalami blackout atau mati lampu total hingga terbalik dan tenggelam. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menginvestigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, kondisi cuaca, dan bukti lainnya. Ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak secara dokumen maupun secara fisiknya. Terus kemudian awak kapalnya juga dalam kondisi layak untuk melakukan pelayaran. Cuacanya juga memenuhi syarat untuk dilayari dengan jenis kapal itu, bukan kapal yang lain, tapi kapal itu. Nah, kalau semuanya sudah oke lah terjadi kapalnya tenggelam. Apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Tim SAR masih mencari sejumlah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dari data manifest, kapal ini mengangkut 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Tim Liputan Kompas TV. Tim SAR mengerahkan kapal negara SAR Permadi untuk bantu pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Lalu bagaimana proses pencarian korban yang dilakukan tim SAR? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra yang tengah berada di kapal SAR untuk ikut melakukan pencarian korban. Saat ini saya berada di kapal negara SAR 249 Permadi dan saat ini saya bersama tim Basarnas untuk mengikuti evakuasi pencarian korban yang saat ini masih hilang. Dan saat ini saya bersama siapa? Yudi Setiawan. Pak Yudi Setiawan selaku Aku nakoda. Pak, saat ini hasil evaluasi pencarian dari kemarin dan saat ini seperti apa? Baik, untuk saat ini KN SAR Permadi melaksanakan searching di area sektor yang telah ditentukan oleh tim OSD untuk penyisiran. Penyisiran lokasi yang dilintasi kurang lebih dari dermaga aspal antara 10 sampai 15 nautical mil ke arah selatan. Nah, di arah selatan yang mana area tersebut difokuskan untuk sektor KN SAR Permadi untuk disisir untuk dicari pencarian, area pencarian. Bagaimana kondisi ombak di sini, Pak, atau cuaca? Baik, untuk kondisi cuaca saat ini berubah-ubah, bisa agak landai, kadang beberapa saat terus angin kencang disertai dengan ombak. Demikian. Gitu, baik. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak? Ini ada alat apa saja dan apa kaitannya dengan proses pencarian evakuasi ini, Pak? Baik, ya, bisa kita jelaskan yang paling sebelah kanan ya, itu ada radar. Radar tersebut kita sebagai pendeteksi benda-benda terapung ya, benda di atas laut, mungkin bisa dijadikan ring jarak antar kapal-kapal gitu yang melintas di sekitar kita. Terus itu ada ECDIS itu bisa untuk plotting atau bisa dijadikan sebagai mapnya atau peta elektronik. Seperti halnya juga GPS juga untuk track kita, pergerakan kita, area-area yang bisa kita tempuh, sektor yang bisa di plotting di tempat-tempat tersebut. Terus alat-alat komunikasi dan komunikasi intern, ada komunikasi
secara umum melalui channel-channel marine ya, dan juga melalui HP bisa demikian. Ya, begitulah proses pencarian di hari ketiga bersama kapal negara SAR Permadi, dan selain itu posko telah dibuka di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, serta petugas gabungan juga terus berkoordinasi tak hanya dengan petugas lainnya, diantaranya lain adalah nelayan dan kapal yang melintas. Semua diharapkan ketika melihat informasi atau ciri-ciri benda yang berada di laut agar segera melapor ke petugas. Posisi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum diketahui. Petugas SAR gabungan masih terus berupaya mencari kapal termasuk para korban. 2 perahu karet diterjunkan petugas SAR gabungan ke arah timur dari Selat Bali menuju perairan Pebuahan, Desa Banyubiru, Kabupaten Jembrana. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali jadi kendala petugas SAR gabungan dalam mencari kapal dan korban. Tim SAR masih mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang jadi korban kecelakaan kapal tenggelam di Selat Bali. Terkait pencarian penumpang kapal, kita sudah terhubung dengan Inyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Pak Nyoman, selamat petang. Pak Nyoman, bisa diupdate Pak, kalau untuk pencarian korban per sore hari ini sudah ada tambahan yang ditemukan Pak? Terima kasih dapat kami sampaikan. Kondisi saat hari ini dari ketiga dalam pencarian kapal KMP Pratama Jaya. Untuk korban sampai dengan sore hari ini belum kita membuahkan hasil, masih nihil. Tetapi pergerakan-pergerakan yang kami laksanakan, yaitu ya baik itu dengan alur darat, alur laut maupun alur udara, sampai dengan sore hari ini, yaitu yang pertama, yaitu semua rem yang ada di posko Gilimanuk di SDP, ya, itu ada rem Buleleng, ada rem Jembrana, itu ada sorti pertama itu menuju ke arah selatan kurang lebih jarak 10 nautical mile, dan untuk sorti kedua itu melaksanakan ke arah utara lebih kurang 12,44 nautical mile. Dan kita juga menggerakkan satu buah heli swasta yaitu Bali Air, helikopter Air Bali, yaitu melaksanakan searching ya, di siang hari kurang lebih 1,5 jam demikian, Mbak Sandi. Oke. Pak Nyoman, tapi kalau per sore ini kan terakhir 30 korban yang masih dicari. Sudah ada tanda-tanda penambahan korban yang ditemukan, Pak? Baik, sampai dengan sore hari ini belum ada, dan tetapi kita dengan tim SAR gabungan sudah maksimal mungkin untuk melaksanakan pencarian. Kita bersama tim SAR gabungan sudah memberikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat, kepada nelayan. Kemarin yang ditemukan di Pantai Pebuahan, kita fokus di sana untuk mencari di hari kedua, dan hari ini juga kita fokus ke sana. Semua kita kerahkan baik melalui darat maupun melalui laut dan udara, demikian Mbak. Oke Pak Nyoman, kalau melihat dari cuaca kemudian kondisi arus saat ini, untuk titik yang difokuskan radius berapa kilometer atau berapa meter Pak dari titik tenggelamnya kapal? Baik ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk pergerakan alur yang ada di posko SDP Gilimanuk, yaitu kami mengerahkan rem-rem, itu baik itu dari kepolisian, dari AL, maupun rubber dari Brimob ya, dari Brimob juga sudah mengerahkan sejauh 12,4 nautical mile ke arah utara dan selatan 10 nautical mile. Pergerakan itu yang kita lakukan secara signifikan ya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, demikian. Kalau untuk kedalaman Selat Bali sendiri Pak, di titik tenggelamnya kapal itu berapa meter Pak? Terkait dengan kedalaman, mohon maaf ya, itu... Pak Nyoman, suaranya hilang. Dapat kami sampaikan terkait dengan kedalaman Bali. Mohon maaf, itu adalah stakeholder yang lain untuk mengetahui, karena Basarnas sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 tugasnya dengan mencari, menolong, mengevakuasi terhadap korban yang kita cari kapal tenggelam yang ada di Selat Bali. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau kondisi cuaca juga Pak sekarang bagaimana
di sana? Apakah memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian atau kemungkinan sampai jam berapa? Terkait dengan pencarian itu dari alut laut di perairan masih melaksanakan pergerakan kapal-kapal besar ya, seperti KRI, kapalnya Basarnas itu ada 2 kita kerahkan, KN Sar Permadi dan KN. Nah, itu masih dalam pencarian di titik-titik yang dicurigai, demikian Mbak Tili. Oke, Pak Inyoman Sidakarya, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Pak, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Mbak Tili, selamat selalu. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi seorang calon jaksa tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesan. Tangan tetap lembut. Mama Lime Green juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Sampailah penuh di kota yang kini dijuluki beranda ibu kota Nusantara, Balikpapan. Wah, ini nasi kuning ya? Ya. Nasi kuning Tante Lena ini memang istimewa. Bocah banget. Nyaman benar. Soto Banjar ini perpaduan Cina, Belanda, Jawa, sama suku Banjar. Ini apa? Ini lai. Warnanya kayak musangking. Cakep ini. Kalau nggak nyobain mantau udah kayak belum ke Balikpapan aja. Ini salah satu signature-nya ya. Wush, mantap ya. The best banget ya. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 5 Juli, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang calon jaksa yang bertugas sebagai staf Pitsus di Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2024. Oh, yang ini ya, yang ini. Itu ujung tenggelam. Itu orang kejaksaan, itu orang kejaksaan. Dari video amatir warga, nampak korban tengah mengejar pelaku yang kabur saat dijemput paksa pada Rabu 3 Juli 2024. Pelaku yang sempat melawan, lari dan melompat ke sungai lalu dikejar korban bersama salah satu orang warga. Naas,
Korban dan 1 orang warga yang ikut melompat justru terseret arus sungai, sedangkan pelaku selamat dan tertangkap di pinggir sungai. Kami ulangi, kejadian ini terjadi pada 3 Juli 2025. Itu orang kejaksaan, itu orang kejaksaan. Gelam itu tenggelam. Oh, yang ini ya, yang ini. Itu ujung. Usai dilakukan pencarian, korban yang merupakan calon jaksa ditemukan 3 km dari lokasi awal hanyut dengan kondisi meninggal dunia pada Kamis siang. Sementara seorang warga yang hanyut masih dalam pencarian. Jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Asahan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pencarian ini sesuai laporan awal yang kita dapat, kita pencarian jumlahnya 2 orang. Dan hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan 1 orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD. Dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu Pak. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Simalungun mengatakan korban merupakan staf Pitsus di Kejaksaan Simalungun. 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan penahanan. Kerugian negara akibat kasus ini, saudara, hampir 400 juta rupiah. Sebagai apa sih Bang? Maaf Bang. Saya Bang. Enggak ya. Korban. Oh, staf. Staf Pitsus ya. Staf Pitsus. Jaksa atau calon jaksa? Calon jaksa. Pelaku yang dikejar ini Bang, dapat apa enggak Bang? Sudah dapat. Diamankan, sekarang kita bawa ke Simalungun. Berapa orang Bang? 2. Indikasi kerugian negara yang dibuat orang? Kalau hasil koordinasi kita kurang lebih 300 lebih, hampir 400. Seorang calon jaksa ditemukan tewas hanyut di sungai saat mengejar kepala desa yang menjadi saksi ataupun ikut terseret dalam kasus korupsi. Kita bahas bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Pujiono Suwandi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Pujiono. Ya, selamat sore. Ini kita turut berduka atas kejadian ini yang menimpa salah satu calon jaksa. Dari Komisi Kejaksaan sendiri, apakah sudah dapat informasi terkait dengan kronologi korban mengejar saksi kasus korupsi ini? Enggak. Mas Pujiono? Jadi kita dapat, ya baik, kita dapat informasi pada tanggal 2 Juli ya, Rabu 2 Juli bahwa telah terjadi kecelakaan lah ya, yang mengakibatkan CPNS Jaksa Rinandi Prima Ginting meninggal dunia karena terbawa arus ketika mengejar salah satu saksi yang kabur karena kasus korupsi APBD anggaran desa. Nah, saat pertama kita sampaikan duka yang mendalam kepada korban dan keluarga korban yang telah ditinggalkan saudara Prima Ginting ini menjalankan tugas. Jadi sudah menjalankan tugas yang kemudian ya sesuatu yang tidak diharapkan telah menimpa beliau, dan kita berharap Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menerima menerima dengan menempatkan di posisi yang terbaik. Itu. Sebenarnya pada saat pengejaran saksi kasus korupsi ini korban sendiri atau bersama dengan tim? Jadi kan ada tim, jadi kan sudah dipanggil secara paksa 4 kali ya. Sudah dipanggil secara paksa 4 kali, jadi setelah 4 kali pemanggilan secara paksa, tapi kemudian pemanggilan 4 kali, tapi kemudian tidak datang, maka panggilan berikutnya kan dilakukan upaya paksa. Nah, ini sebenarnya bagian dari upaya paksa, tapi ketika dilakukan upaya paksa, si saksi ya tadinya, saksi ini kan kabur. Nah, ya bagian dari refleks dari si Prima Ginting ini kemudian mengejar ya, karena kaburnya kan nyempurin diri ke sungai dan kemudian kabur, dikejar dan dia ya barangkali kurang berhitung atau barangkali memang arusnya ketika itu cukup deras, kepala desanya itu, Pangulunya itu bisa kemudian diselamatkan, tapi kemudian malah yang bersangkutan dan salah satu warga yang kemudian ikut melakukan pengajaran itu malah kemudian tidak selamat. Jadi ini sesuatu yang kemudian di luar prediksi barangkali. Tapi sebenarnya Mas Pujiono, seorang calon jaksa ini bisa ya mengejar saksi terkait dengan kasus korupsi ini?
Ya, ini juga problem yang kemudian kita sampaikan ke Kejaksaan Agung karena pada posisi yang kita juga pahami bersama bahwa personil di Kejaksaan itu tidak lengkap semuanya ya. Jadi tidak lengkap semuanya. Yang di beberapa daerah itu pada posisi-posisi struktural bahkan tidak ada, termasuk yang kita dapatkan data di Malungun ini posisi di Kasubsi segala macam itu ya ada beberapa yang belum lengkap. Nah, maka kemudian ketika ada tambahan personil meskipun baru CPNS, kemudian dilibatkan dalam proses aktivitas pengejaran. Salah satunya adalah sebenarnya bukan aktivitas pengejaran, tapi aktivitas melakukan pemanggilan secara paksa. Nah, kebetulan saja kemudian ketika pemanggilan secara paksa ini, yang bersangkutan yang dipanggil itu berada di lokasi yang ternyata lokasi itu tempat kejadian perkara itu. Ini yang kemudian jadi catatan kita juga. Catatan kita bukan soal jumlah personil, tapi kemudian dianalisis di intelijennya dan juga kemudian perhitungan lah ya. Perhitungan ya harusnya kemudian ada brief lah kepada calon jaksa itu, di brief ini posisinya begini, potensi yang kemudian potensi kemungkinan saksi atau orang yang akan dipanggil secara paksa ini kabur. Kalau kabur seperti apa lah. Ini yang menurut kita belum mendapatkan keterangan secara resmi terhadap potensi-potensi itu. Kita akan minta keterangan khususnya kepada asisten pengawasan Aswas di Sumatera Utara, karena kan ini Aswas ini kan bagian dari manajemen risiko ya. Bagian dari manajemen risiko, harusnya ketika seorang kajari atau seorang jaksa melakukan pengajaran, pimpinan harus kemudian memberikan kepada anak buahnya siapapun itu potensi-potensi itu sudah, misalnya dia akan melarikan diri kemana-kemana. Nah, ini yang kemudian harus diminimalisir. Nah, apakah penting itu untuk menganalisa bagaimana potensi-potensi ketika dilakukan sebuah pengejaran begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah sebenarnya SOP pengejaran seorang saksi ataupun tersangka dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan sendiri itu seperti apa? Ya, pada dasarnya ya ketika ini bukan soal pengejaran ya, itu pemanggilan secara paksa. Panggilan secara paksa kan kemudian sudah dilakukan titik temunya ya. Nah, titik temunya itu yang kemudian harus muncul ya, kemudian ketika dilakukan titik temu itu harus kemudian muncul ini. Tadi yang saya sebutkan, HGAT ketika memanggil secara paksa itu apa? Lah, itu yang kemudian harus dianalisis terlebih dahulu. Kita sebelum melakukan upaya paksa itu HGAT-nya harus kemudian muncul terlebih dahulu. Ini sudah ada apa belum nih? Gitu. Nah, kalau belum tentu kan dan juga brief kepada tim yang ikut itu harus kemudian di brief terlebih dahulu, karena apalagi kan kemudian ada di lokasi pinggir sungai ya, dan kalau lokasinya di pinggir sungai kan potensi kemudian juga larinya nyebur ke sungai kan juga ada saja gitu. Kemudian tadi Anda sampaikan bahwa masih bisa dikatakan ada kurangnya SDM di lokasi kejari-kejari tertentu begitu. Nah, sebenarnya dengan kekurangan SDM seperti itu, apa yang bisa disiasati oleh Kejari di suatu wilayah sehingga pada saat pemanggilan ataupun penangkapan atau pengejaran seperti yang kasus ini itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, pada satu sisi kita juga memahami ya, tuntutan dari masyarakat itu adalah apalagi kemudian di daerah-daerah ya, yang kemudian dengan masyarakat itu bisa menyatu, artinya dekat gitu. Nah, protes kritik masyarakat agar penanganan kasus korupsi khususnya di desa itu kan tinggi. Nah, ketika kemudian ada kemudian calon tersangka yang mungkin masih saksi, itu kok tidak dilakukan upaya panggilan, protes-protes itu kan cukup tinggi. Desakan kepada kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus, menetapkan seseorang jadi tersangka, memanggil bahkan menahan itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kan kadang responnya itu yang kemudian dengan tuntutan-tuntutan masyarakat itu yang kemudian harus direspon dengan cepat gitu. Cepat pada sisi inilah yang kemudian kejaksaan dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah menurut saya, dan kita paham itu. Sementara ketika kemudian dengan resources yang ada, SDM misalnya, SDM kurang gitu, SDM kekurangan, sehingga kemudian ketika SDM yang ada ini calon jaksa, ya kemudian mau tidak mau harus kemudian ya dilibatkan untuk kemudian melakukan upaya paksa ini. Nah, hanya kemudian kan prosedur ini apakah kemudian sudah ditempuh soal analisis HGAT-nya, terus kemudian soal potensi yang tadi saya sebut itu apakah kemudian sudah dianalisis dan sudah di-brief kepada tim itu. Baik. Nah, kalau belum kan tentu
pimpinan harus kemudian mempertanggungjawabkan, ya artinya secara struktural. Gitu. Jadi bisa dikatakan seharusnya jika SDM-nya terpenuhi, komposisinya ideal, harusnya calon jaksa ini tidak perlu ikut dalam pengejaran ini. Ya, kalau tidak perlu. Baik, kalau dalam penyelidikan atau investigasi ini ditemukan adanya pelanggaran SOP, apakah nanti akan ada sanksi? Kita akan minta dulu perkembangan dari Aswas ya, dari Aswas, informasi dari Aswas. Ya, tentu kita berharap bahwa ya memang kondisi senyatanya sefaktanya seperti yang kemudian kita terima di berbagai media yang kemudian sudah tersebar gitu. Nah, kita menunggu perkembangan dari yang disampaikan oleh Aswas di Kejati di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Kami akan kembali dengan informasi. Polda Kepulauan Riau mengungkap sindikat pemalsuan surat sertifikat tanah yang merugikan negara 16 miliar rupiah. Kompas Petang juga akan menyoroti soal Polda Metro Jaya yang memeriksa Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kompas TV Learning Hub. Pelatihan eksklusif untuk meningkatkan kemampuan menulis dan bermedia secara efektif. Ikuti kelas perdana 9 Juli. Strategi sosial media di era serba cepat. Bersama Roro Ajeng Sekar Arum, Lead Media Sosial Kompas TV. Ikuti pula kelas lanjutan 10 Juli. Narasi digital, menyampaikan cerita, menangkap perhatian. Bersama Edika Ipelona. Jangan lewatkan. Kompas TV Learning Hub. Belajar dari yang terpercaya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Kepulauan Riau mengungkap sindikat pemalsuan surat sertifikat tanah dengan korban sebanyak 247 orang dengan total kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Saat penggeledahan, Saudara, polisi menemukan barang bukti sejumlah sertifikat palsu. Polisi menangkap 7 pelaku yang memiliki peran yang berbeda. Beberapa peran dari pelaku ini, Saudara, diantaranya sebagai tugas BPN, petugas ukur, dan juga yang mencetak sertifikat palsu. Sindikat ini, Saudara, sudah berlangsung dari tahun 2023 dengan korban sebanyak 247 orang. Total kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Selain uang, Saudara, polisi juga menyita 15 mobil hasil pencucian uang. Kita berhasil amankan 7 orang tersangka dan perannya masing-masing dari mulai yang bertugas dia sebagai mengaku petugas sampai kepada pencetak. Barang bukti yang diamankan cukup luar biasa, uang sekitar 16 miliar, kemudian sertifikat 44 dan 15 unit kendaraan bermotor. KPK menggandeng Polri untuk menyelidiki asal senjata api di rumah mewah anak buah Bobi Nasution yang merupakan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Selain menyita uang tunai senilai 2,8 miliar rupiah, KPK juga menyita senjata api berupa pistol jenis Baretta beserta 7 butir amunisi, 1 pucuk airsoft gun laras panjang di rumah anak buah Bobi Nasution. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen di rumah pribadi anak buah Bobi Nasution, Kepala Dinas PUPR yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi jalan. Soal temuan senjata di rumah pribadi Topan Obaja Ginting, KPK akan berkoordinasi dengan Polri mendalami asal-usul senjata api. Pertama, pistol Baretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Terkait temuan senjata api, mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menduga senjata tersebut tidak memiliki izin. Tapi PNS, ASN maksud saya, atau seorang kepala dinas bisa mengurus izin untuk pemilikan senjata api? Saya kalau melihat daripada pengalaman saya, ini memang sudah janggal sekali ya Pak ya, janggal. Jadi tadi saya sampaikan, kalau pendapat secara pribadi, kelihatannya saya meragukan bahwa yang bersangkutan itu memiliki izin ya. Nah, tapi kita tentunya menunggu daripada hasil pendalaman teman-teman. Nanti saya juga tentunya akan koordinasi dengan teman-teman yang saat ini sedang menangani permasalahan saudara Topan ini ya. KPK saat ini terus mendalami peran Topan Obaja Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai 231 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Tom Lembong tiba di ruang sidang pukul 2:30 sore didampingi oleh kuasa hukum dan istrinya. Dalam tuntutannya, jaksa mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah dalam kasus korupsi importasi saat menjabat sebagai Mendak tahun 2015-2016. Kita akan langsung menuju ke PN Tipikor Jakarta untuk mendengar tuntutan dari jaksa. 64D3W. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver. Model number A2681 serial RYGJ
GXRWVT dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Baik, silakan diserahkan. Baik kepada majelis juga kepada tim penasihat hukum terdakwa. Tidak lupa juga untuk soft copy-nya. Siap. Ini asli. Itu tadi saudara telah sama-sama kita dengarkan pembacaan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara terkait dengan kasus impor gula. Tom Lembong didakwa memberikan surat izin untuk impor kepada perusahaan yang dinilai tidak berhak mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, saudara. Tadi juga kita dengarkan dalam tuntutannya, jaksa mendakwa Tom Lembong kerugian ataupun merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah dalam kasus korupsi importasi gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Baik, terdakwa juga tim penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Mungkin terdakwa ada yang mau dikoordinasikan dengan tim penasihat hukum, silakan. Mohon izin Yang Mulia, kami mengusulkan untuk pembacaan pledoi pembelaan kami dan juga dari terdakwa hari Jumat 1 minggu sesuai seperti hari ini juga. Karena mengingat pertama waktu dan kedua hari Kamis itu juga ada sidangnya Hasto di sebelah, jadi cukup ramai juga. Kami mengusulkan Jumat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya. Kami dengar permohonan saudara ya, tapi kami sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya dan juga bahkan tim penuntut umum pun kalau nggak salah dari hari kemarin persidangan di pemeriksaan terdakwa hari Selasa ya, itu karena memang waktu persidangan terkait dengan masa penahanan terdakwa sudah terbatas. Setelah pembacaan tuntutan oleh JPU, tadi Tom Lembong pun sempat berkoordinasi begitu dengan kuasa hukumnya untuk menentukan kapan akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Tadi juga sudah disampaikan, kita dengarkan bersama, kuasa hukum dari Tom Lembong menyatakan bahwa pledoi ataupun nota pembelaan ini akan disampaikan pada hari Jumat depan atau 1 minggu setelah tuntutan dari jaksa penuntut umum ini dibacakan hari ini. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi Polda Metro Jaya memeriksa Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Presiden ke-7 Jokowi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, tim SAR gabungan terus mencari 30 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Seorang calon jaksa ditemukan tewas setelah hanyut di sungai saat mengejar saksi kasus korupsi di Asahan, Sumatera Utara.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Jus, banterus. Jus. Rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ikut terseret setelah Kepala Dinas PUPR sekaligus orang terdekatnya Topan Ginting tersangka korupsi. Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur sama iya, banyak dibawa di Tempo. Kalau memang bergerak ke salah seorang Pak Gubernurnya, kita akan minta keterangan. Tersangka diajak untuk meninjau proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR. Di situ ada Gubernur dan jajarannya. 2 arah, Jumat 4 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan tiba di Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore. Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Benar, Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 5 sore, didampingi kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dan Andra Reinhardt Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Kamis 3 Juli, awalnya dijadwalkan Bareskrim adakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang diadukan tim pembela ulama dan aktivis beserta Roy Suryo CS.
Melalui pesan singkat kepada kompas.com, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan jika penundaan atas permintaan TPUA sendiri. Pasalnya, TPUA meminta agar gelar perkara turut melibatkan tim ahli dari pihak mereka. Namun Roy berdalih jika pesan penundaan yang ia terima dari Bareskrim tidak mencantumkan alasan karena permintaan pihaknya. Menurut Roy, Polri hanya memberitahukan pelaksanaan gelar perkara menjadi tanggal 9 Juli. Jelas surat yang ada yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana ya TPUA hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja gitu. Sehubungan dengan rujukan tersebut bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan jadi tidak ada alasan dari mana. Artinya gini, kalau setahu saya semalam saya diminta standby siap oleh TPUA, saya Dr. Resmond akan dihadirkan selaku ahli yang nanti independen yang nanti dihadirkan. Jadi soal apakah permintaan itu dari TPUA atau dari Bareskrim, yang jelas surat dari Bareskrim memang menunda itu untuk hari Rabu tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Kukuhnya pihak TPUA agar tim ahli mereka dilibatkan dinilai pelapor Roy Suryo dari Pradi Bersatu sebagai suatu hal yang percuma. Pasalnya dalam sebuah gelar perkara yang diuji adalah proses penyelidikan sebuah kasus. Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak? Sebenarnya monggo-monggo saja, Mas. Tetapi pada dasarnya itu saya rasa itu sudah bagus sih. Saya ngapain juga untuk menambah ahli ya. Karena di situ kan terlapor Dumas, kemudian pelapor Dumas. Dan di situ tidak ada bantah-bantahan, tidak ada uji level atau apa di tempat itu gitu loh. Karena yang dibahas adalah sistem penyidikannya. Namanya saja Biro Wasidik. Bagaimana dia menyelidiki kasus. Itu yang diperiksa. Seperti apa sih penanganan kasusnya gitu loh. Sampai dia dihentikan. Nah, kalau memang tidak memenuhi unsur tindak pidana, nah itu yang harus dibahas di Wasidik. Selain penundaan gelar perkara khusus, Polda Metro Jaya yang kini menangani laporan Jokowi dan Pradi Bersatu atas Roy Suryo CS menyatakan jika pihak Roy tidak kunjung memenuhi panggilan Polda untuk klarifikasi. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Pernyataan Polda dibantah Roy Suryo. Roy pun meminta klarifikasi polisi soal pemanggilannya tersebut. Tolong Kabid-Humas Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, jangan malah menyebarkan hoax ya. Nanti takutnya bukan takutnya ya, saya nggak mau disebut mangkir karena hari ini nggak ada pemanggilan di Polda Metro Jaya. Upaya Roy Suryo CS membuktikan tudingan mereka atas dugaan ijazah palsu Jokowi sudah sampai mendatangi lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan KKN di Boyolali, Jawa Tengah. Kala itu, Rismond menyebut jika desa Wonosegoro baru ada di tahun 2000. Namun hal itu dibantah pihak desa setempat. Tak hanya itu, Rismond bahkan mendatangi rumah mantan dosen UGM Kasmujo di Sleman yang sebelumnya mengaku sebagai pembimbing akademik Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Ajudan Presiden ke-7 Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengakui jika dirinya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Keterangan seperti apa yang dibutuhkan polisi dari seorang ajudan dalam perkara ijazah Jokowi? Kita bahas bersama kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, Bang Yakub, kan Anda ikut mendampingi pada hari kemarin. Sebenarnya keterangan seperti apa yang diketahui oleh seorang ajudan presiden dalam kaitannya kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan juga oleh Pak Jokowi? Iya betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya.
Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Oke. Kan katanya ada advice dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Oke, Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti, ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan. Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan, undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik ya tentunya hadir. Sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Gitu. Oke, kalau dari Bung Rey, Mas Kompol Syarif ini kan masih seorang polisi aktif. Nah, bagaimana Anda membacanya ketika seorang polisi aktif yang merupakan ajudan dari Pak Jokowi kemudian menjadi tokoh ataupun orang yang dipanggil untuk membantu klarifikasi juga dalam kasus yang sedang berjalan? Kalau itu sih tidak ada masalah ya, siapapun warga negara kalau mau dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan hal tertentu, ya itu mau ya polisi aktif atau purnawirawan, tentara aktif, bahkan menteri macam-macam ya boleh datang boleh tidak. Tadi dijelaskan tuh. Masalahnya menurut saya persis bukan di situ. Masalahnya persis seperti yang Anda tanyakan tadi tuh. Kira-kira apa urgensinya ya ajudan ini dipanggil oleh kepolisian gitu. Nah, saya juga agak bertanya soal itu tuh. Apa korelasi peristiwa ini dengan ajudan gitu. Ajudan itu kan sifatnya bukan sekretaris loh. Ajudan itu juga bukan staf ahli gitu ya. Ajudan itu hanya pendamping fisik sebetulnya terhadap mantan presiden Jokowi. Nah, dalam konteks itulah jadi pertanyaan. Lah, ini ajudan korelasinya dengan peristiwa ini kira-kira apa gitu. Nah, itu adalah pertanyaannya. Tapi itu tadi, karena memang penyidik merasa penting untuk mengundangnya, ya monggo-monggo aja, silakan saja. Meskipun di kita yang merasa bahwa apa urgensinya, apa korelasinya antara ajudan mantan presiden dengan peristiwa yang merasa diadukan oleh beliau terkait dengan pencemaran nama baik itu. Di situ sebetulnya persoalannya gitu. Nah itu, Bang Yakub bagaimana menanggapinya? Apa urgensinya seorang ajudan? Kenapa tidak staf ahli yang lain ataupun sekretarisnya? Ya, mungkin kembali lagi, mungkin mengenai hal ini kan yang paling tepat untuk menjawab adalah nanti para penyelidik di Polda Metro Jaya, Mbak. Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang, sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar, melihat, atau mengalami juga
dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan. Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi, sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya mungkin sekitar itu, Mbak. Ya, kita paham lah. Kalau misalnya peristiwanya itu, misalnya contoh loh ya. Silakan. Bung Roy Suryo di depan Pak Jokowi, gitu kira-kira gitu ya. Lalu nuduh misal ini ya. Nah di samping Pak Jokowi itu ada ajudan. Kita mengerti ajudan itu sebagai saksi. Ya peristiwa itu terjadi. Ini kan cuman sebuah pernyataan di ruang mana begitu ya. Yang Pak Jokowi dengan ajudan itu juga udah sama-sama tahu. Bahkan mungkin Pak Jokowi jauh lebih tahu peristiwa itu dibandingkan dengan ajudannya sendiri gitu. itu ininya gitu maksud saya gitu. Kecuali misalnya sang ajudan pernah mendengar misalnya gitu ya, pernah ikut di dalam peristiwa di mana misalnya saudara Roy Suryo atau orang-orang yang sedang diadukan inilah melakukan apa yang disebut oleh Pak Jokowi itu sebagai tindakan pencemaran nama baik gitu. Nah mungkin kita paham, oh iya ada saat itu sang ajudan berada dalam peristiwa itu gitu loh kira-kira. Nah ini peristiwa relatif sebetulnya Pak Jokowi juga mengetahuinya dari dunia maya, ya kan, nggak langsung kepada Pak Jokowi itu gitu. Nah dalam konteks itulah yang kita juga bertanya, ini korelasinya apa kok sampai ajudan juga diperiksa. Tapi it's okay, kita setuju itu haknya penyidik lah, semua mau dipanggil ya siapapun oleh mereka. Ya terserah mereka sendiri kalau mereka memang menganggap ya apa namanya itu ya kesaksian seseorang itu jadi penting dalam kerangka menyusun konstruksi hukum ini gitu. Tapi Bung Rey, kalau Anda melihatnya adakah kaitannya pemanggilan Mas Syarif ini dengan gelar perkara khusus juga yang saat ini sedang disoroti? Maksudnya perkara khusus yang mana? Gelar perkara khusus untuk yang membuka kembali laporan soal dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri kan itu juga diadukan oleh tim TPUA. Iya itu bisa saja, tapi ini kan dua kasus hukum yang berbeda ya. Kalau kita dengar tadi itu kan ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Jadi nggak bisa dikaitkan itu dengan peristiwa yang lain. Itu mestinya begitu gitu. Nah yang kita tahu sudah sang ajudan ini diundang oleh apa namanya itu ya pihak kepolisian dalam hal ini penyidik ya dalam rangka memberi kesaksian ya terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Pak Jokowi gitu. Bung Rey, kalau gitu kita juga melihat sosok Kompol Syarif ini sebagai orang paling dekat dari Pak Jokowi sendiri. Dengan sudah semakin dekatnya circle yang diperiksa oleh penyidik ke circle terdekat Pak Jokowi, apakah ini menjadi modal independensi yang mau ditunjukkan juga oleh Polda? Itulah sejak dari awal kan saya sudah mengatakan juga, saya kira melalui forum ini, titik tekannya itu sebetulnya pada soal keaslian ya, ijazahnya Pak Jokowi. Dan yang bisa menetapkan apakah ijazah itu asli atau tidak, mestinya adalah pengadilan. Nggak bisa juga secara sepihak polisi mengatakan ini asli, dan berdasarkan pengakuan polisi yang asli lalu menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Sebab pada ujungnya nanti tetap aja keaslian dari ijazah itu diperiksa di pengadilan. Bagaimana memutuskan satu tindak pidana terjadi dalam hal ini pencemaran nama baik, sementara objeknya sendiri nggak ketahuan apakah itu memang asli atau tidak, kecuali berasal dari pengakuan polisi yang tidak ditetapkan secara sah oleh hukum. Gitu kira-kira itu. Nah di situ sebetulnya gitu. Nah saya juga bertanya-tanya, sekarang polisi ini melakukan penyidikan, pemanggilan macam-macam terhadap mereka yang dilaporkan itu berdasarkan pengakuan polisi sendiri yang menyebut bahwa ijazah itu asli gitu. Apakah itu tepat dalam proses hukum? Ya Bung Yakub lah yang mungkin bisa menjawabnya. Gimana Bung Yakub menanggapinya juga? Iya, jadi kan kalau kita flashback sedikit, beberapa waktu lalu dari Mabes Polri sudah menghentikan proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ, Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak kepalsuan dokumen tersebut. Ya, betul. Betul, itu kepalsuan. Artinya sebenarnya asas hukumnya adalah semua dokumen itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Karena contoh BPN, Mbak, ketika dikeluarkan BPN kan
ini mau kita pakai sebagai agunan misalnya di bank, ini harus dianggap asli sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan ini palsu. Nah, kemarin itu sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga jelas bahwa keasliannya kan sebenarnya sekarang sudah jelas nih, sudah clear. Kalau ternyata dari sana masih menganggap, putusan pengadilan yang mengatakan itu asli. Nah itu kan sebenarnya logikanya. Ya, saya paham logika Anda, Bung Yakub. Saya paham. Iya, Anda, makanya sebetulnya Anda mau mengatakan polisi itu juga nggak perlu membuktikan soal asli atau tidak. Kenapa? Yang penting sudah ada pengakuan dari UGM misalnya bahwa ijazah itu asli, itulah yang dipegang. Lalu beliau melakukan penyelidikan gitu. Nah pertanyaannya ngapain juga polisi repot-repot menyelidiki keaslian ijazah itu dan mengakui bahwa ijazah itu asli gitu. Betul kan? Asas hukumnya seperti atau logika hukumnya seperti yang Anda bangun tadi. Kan Anda menyebut kalau BPN mengeluarkan surat tanah itu dinyatakan asli sebelum bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Gitu kayak ya. Kalau UGM menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ya iya asli sebelum dibuktikan dia menjadi palsu. Kalau begitu ngapain polisi repot-repot? Karena ada laporan dari mereka, Bang Rey. Nah, tapi juga kalau dari Bung Rey artinya apa yang Anda tangkap dari proses ini sebenarnya, Bung Rey? Kalau ada laporan terkait dengan keaslian ijazah itu, kan bukan polisi yang harus membuktikan itu. Nah, mereka lapornya kebetulan ke Mabes Polri, Bang Rey. Nah, iya, kan Mabes Polri dengan tentu saja Mabes Polri bisa mengatakan ini bukan wilayah saya. Untuk memastikan bahwa ijazah ini adalah palsu. Palsu loh ya. Iya. Kita bedakan dengan orang yang melaporkan pihak lain menggunakan ijazah palsu. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ya kan? Kalau ijazahnya palsu itu ijazahnya yang dipersoalkan. Tapi kalau ada orang mengadukan orang lain dugaan menggunakan ijazah palsu, berarti ada tindakan menggunakan dokumen palsu. Nah, itu yang berbeda. Itulah yang saya mau katakan itu, Bung, adalah ijazahnya itu. Bukan apakah ijazah ini dipakai atau tidak itu. Nah, yang penting bagi saya itu adalah membuktikan ijazahnya itu sendiri. Apakah palsu atau tidak. Setahu saya, polisi melakukan penyelidikan terhadap keaslian ijazah itu berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan dokumen palsu kan. Itu ininya tuh. Jadi yang dilakukan itu praktek penggunaan dokumennya, bukan pada dokumennya sendiri. Nah, ketika itulah diuji oleh kepolisian mengatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Nah, apakah pengakuan polisi terkait dengan keaslian ijazah ini pada peristiwa itu dapat dijadikan sebagai dasar oleh polisi untuk kemudian melanjutkan proses penyelidikan pada peristiwa lain. Nah, itu yang ditanya. Oke, ini juga sekarang saya mau tanya ke Bang Yakub. Bang Yakub, ini kan sudah dilaporkan, Pak Jokowi sudah lapor dari 30 April, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Kalau Anda melihat prosesnya, singkat saja, apakah sudah tepat atau di mana kendalanya sebenarnya? Kalau menurut kami tidak ada kendala, Mbak. Menurut kami pihak polisian telah melakukan seluruh rangkaian penyelidikan dan namun tetap kembali lagi seperti yang kami sampaikan kesempatan sebelumnya, harapan kami dapat dilangsungkan dengan lebih cepat walaupun ya kembali lagi kami menghormati apapun upaya yang sedang dilakukan dan sekarang terbukti bahwa saksi yang sudah diperiksa setahu saya juga sudah cukup banyak. Jadi ya kita hormati, kita tunggu karena dari kembali lagi pihak yang Mabes Polri kemarin perkaranya juga sangat cepat diperiksa oleh para penyelidik di Mabes Polri sehingga yang laporan Pak Jokowi di Polda ini kami harap juga diperlakukan yang sama lah sehingga cepat juga untuk dilangsungkan penyelidikannya. Gitu. Oke. Baik, Bang Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Pak Jokowi dan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Selamat Bung Yakub. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas dalam serangan udara Israel di apartemen beserta istri, beberapa anaknya, juga menantunya. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstrak, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Jus, fun terus. Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ikut terseret setelah Kepala Dinas PUPR sekaligus orang terdekatnya Topan Ginting tersangka korupsi. Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur sama iya, banyak dibawa di Tempo. Kalau memang bergerak ke salah seorang, Pak Gubernurnya, kita akan minta keterangan. Tersangka diajak untuk meninjau proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR, di situ ada Gubernur dan jajarannya. 2 arah, Jumat 4 Juli pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Jumlah korban tewas sampai hari Kamis waktu setempat, warga Palestina di jalur Gaza terus meningkat menjadi 57.130 orang dengan 135.173 lainnya mengalami luka-luka sejak krisis serangan Israel Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejak 2023, Saudara, data warga di Gaza, Palestina yang tewas akibat serangan Israel sudah mencapai 57.130 jiwa. Dengan 135.173 lainnya mengalami luka-luka, Saudara. Sementara itu, Israel mengutip penolakan Hamas untuk menerima rencana genjatan senjata berikutnya yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan membebaskan tahanan Israel untuk membenarkan putaran baru serangan di Gaza. Belum selesai serangan dan juga krisis kemanusiaan warga Palestina, Saudara. IDF mengklaim melakukan penyerangan di berbagai wilayah, termasuk saat warga Gaza menerima bantuan. Gempuran rudal dan asap terlihat menghiasi langit Gaza pada hari Kamis waktu setempat, menyusul sebuah serangan susulan oleh militer Israel. Serangan masih terus terjadi setelah serangan udara dan juga penembakan Israel di Gaza yang menewaskan 94 warga Palestina di Gaza pada Kamis malam waktu setempat. Termasuk 45 orang yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Militer Israel juga mengklaim melakukan serangan sebelumnya.
Isak tangis mengiringi pemakaman Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, yang tewas dalam serangan militer Israel di sebuah apartemen di kawasan Tal Al-Hawa, sebelah barat daya Gaza, Palestina, Rabu kemarin. Marwan Al-Sultan adalah dokter spesialis jantung ternama yang dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Setibanya di rumah sakit Sifa, jenazah Dr. Marwan, istri, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya disolatkan dan dimakamkan. Putri korban yang selamat, Lubna Al-Sultan, mengecam Israel yang menargetkan kediaman mereka. وظل لآخر لحظة يكافح في المرضى ويجيب ويودي ويعمل نقط طبية عشان بس يعالج ويبعث رسالته. فجأة في دقائق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط، في مكانه عليه بالضبط. كل الدار غرفها كويسة إلا غرفته هي اللي فيها بالضبط، استشهد فيها. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, beserta keluarganya akibat serangan Israel. Puan bilang serangan Israel adalah tindakan yang melanggar kemanusiaan. Ia meminta seluruh pihak, terutama pemerintah, untuk memitigasi serangan Israel. Kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mitigasi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Sebelumnya, Rabu kemarin, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang berprofesi sebagai ahli jantung, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan udara Israel. Dalam serangan itu, istri, beberapa anak, dan juga menantunya meninggal dunia. Kami turut berduka atas wafatnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, saudara. Lalu seperti apa para relawan dan juga rekan medis mengenal sosok ahli jantung sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tewas akibat serangan Israel ini? Kita perbincangkan dengan Dr. Wahyu Bimantoro, relawan IMT ke-8 Gaza. Assalamualaikum, selamat petang, Dr. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga, Bang Esir. Dr. Wahyu, ini kapan kontak terakhir dengan almarhum Dr. Marwan Al-Sultan dan apa ya yang waktu itu didiskusikan? Kira-kira sebulan setengah ya, sebulan setengah kira-kira. Ya. Sebulan setengah pada saat beliau terakhir melayani di rumah sakit, ketika mereka tertahan di rumah sakit, dari Mercy masih sempat kontak, dapat informasi, termasuk saat-saat beliau terakhir mengambil jenazah yang tercecer di luar rumah sakit, tercecer beberapa hari setelah tidak ada yang berani mengambil karena serangan dari Israel. Beliau dengan keberaniannya membawa jenazah tersebut masuk ke rumah sakit untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di dalam rumah sakit. Itu terakhir kami kontak dengan beliau. Terakhir kontak dengan beliau masih menjadi garda terdepan begitu ya dalam menyelamatkan dan memberikan pertolongan untuk warga Gaza yang menjadi korban di sana. Seperti apa Dr. Wahyu mengenal sosok seorang almarhum ini? Beliau seorang dokter jantung, satu di antara 2 dokter jantung yang ada di Gaza, dengan integritas yang luar biasa karena beliau benar-benar mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk rumah sakit dan kesehatan masyarakat Gaza. Beliau bahkan tinggal di dalam rumah sakit, ya, tinggal di rumah sakit, tidur di rumah sakit, dan pada bulan Januari memberanikan diri membuka rumah sakit Indonesia dalam kondisi sedang hancur dan di bawah tekanan Israel karena tuduhan adanya terowongan di bawah rumah sakit. Jadi beliau memberikan diri sehingga kemudian IMT dari Mercy juga ikut bisa masuk setelah beliau membuka rumah sakit ini. Sosok yang luar biasa. Dr. Wahyu sendiri dapat cerita begitu dari rekan sesama relawan yang mungkin saat kejadian masih berinteraksi dengan almarhum. Apa yang mereka ceritakan soal kondisi sebelum akhirnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini diserang? Rumah Sakit Indonesia ini sudah terakhir ditinggal oleh beliau itu kemudian tidak berfungsi ya, karena memang
secara fungsional memang nggak bisa karena memang sumber listriknya tidak ada, sumber airnya tidak ada, kemudian sumber oksigen juga sudah dihancurkan oleh Israel, alat-alatnya juga dirusak. Jadi sementara ini tidak ada kegiatan di sana, sehingga Dr. Marwan dan seluruh stafnya mengikuti perintah dari Zionis, dari IDF, bergeser ke Gaza, di kota Gaza City. Nah, di sana banyakkan dari staf dari Rumah Sakit Indonesia membantu di Rumah Sakit Ashifa. Jadi mereka mengisi waktu dengan membantu di Ashifa. Jadi demikian, sampai terakhir hari Rabu sore kami menerima berita bahwa beliau syahid bersama keluarga di apartemen beliau, di kamar, dan memang arah dari serangan tersebut presisi ke kamarnya dia. Jadi kelihatan benar bahwa dari gedung tersebut memang yang kena hanya kamar beliau gitu. Jadi kelihatan bahwa itu memang ditarget beliau. Dan beliau sejak berpuasa pada saat kami bersama-sama berbuka puasa di Mes Mercy, beliau sudah mengatakan saya sudah siap karena kelihatannya saya ditarget, saya sudah menjadi target. Jadi memang sejak sudah siap mati syahid begitu ya? Ya, sudah siap. Terakhir, Dr. Wahyu, pernah nggak dapat cerita dari almarhum Dr. Marwan ini soal kekhawatirannya ketika menjadi garda terdepan menyelamatkan warga Palestina di sana, sewaktu-waktu bisa saja ia menjadi korban dari serangan Israel ini? Saya kira, saya lihat tidak hanya beliau ya, jadi Dr. Marwan, kemudian juga dokter-dokter lain, kelihatannya memang mereka sudah berprinsip bahwa ini rumah saya, dan saya kalaupun mati harus di rumah saya harus bertahan di rumah saya akan berikan hidup saya untuk melayani masyarakat Gaza, sehingga mereka benar-benar menyiapkan diri untuk itu dan siap untuk itu. Sosok yang luar biasa, almarhum Dr. Marwan Al-Sultan. Kita berharap mati satu tumbuh seribu ya. Akan banyak lagi dokter-dokter yang akan memberikan penyelamatan dan juga keselamatan untuk warga Palestina di Gaza. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro telah berbagi informasi dan juga kisahnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, Assalamualaikum. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Seorang calon jaksa tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi. Penuh di kota yang kini dijuluki beranda ibu kota Nusantara, Balikpapan. Wah, ini nasi kuning ya? Ya. Nasi kuning Tante Lena ini memang istimewa. Pecah banget. Nyaman benar. Soto Banjar ini perpaduan Cina, Belanda, Jawa, sama suku Banjar. Ini apa? Lai. Ya. Warnanya kayak musangking. Cakep ini. Kalau nggak nyobain mantau udah kayak belum ke Balikpapan aja. Ini salah satu signature-nya ya. Wush, mantap ya. The best banget ya. Cerita Rasa, Sabtu 5 Juli, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut terlindung dari bakteri penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Seorang calon jaksa yang bertugas sebagai staf Bitsus di Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2024. Dari video amatir warga, nampak korban tengah mengejar pelaku yang kabur saat dijemput paksa Rabu 3 Juli 2025. Pelaku yang sempat melawan, lari dan melompat ke sungai lalu dikejar korban bersama salah satu orang warga. Naas, korban dan 1 orang warga yang ikut lompat justru terseret arus sungai, sedangkan pelaku selamat dan tertangkap di pinggir sungai. Tim Polres Bandung memeriksa 3 tersangka penembakan warga negara Australia. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ikut terseret setelah Kepala Dinas PUPR sekaligus orang terdekatnya Topan Ginting tersangka korupsi. Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur sama iya. banyak dibawa di Tempo. Kalau memang bergerak ke salah seorang, Pak Gubernurnya, kita akan minta keterangan. Tersangka diajak untuk meninjau proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR. Di situ ada Gubernur dan jajarannya. 2 arah, Jumat 4 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Liburan. Let's go! Di Kompas TV, seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Baru MyZone Coco Boost. Dengan kesegaran kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit yang bisa bikin lo aktif seharian. MyZone bikin lo on terus. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Penyidik Polres Badung, Bali melakukan pemeriksaan intensif terhadap 3 tersangka penembakan warga negara Australia. Sebelumnya, tersangka sempat menolak untuk diperiksa.
Setelah ketiga tersangka penembakan warga negara Australia ini diperlihatkan di publik saat konferensi pers beberapa waktu lalu, kini ketiganya masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Badung, Bali. 3 tersangka diperiksa di 2 lokasi terpisah, yakni di Mapolres Badung dan juga Mapolda Bali. Rencananya, selain melakukan pemeriksaan, polisi juga akan melakukan rekonstruksi untuk melengkapi dan mencocokkan dengan hasil BAP. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.